Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fikri Hafizo dengan NIM 241270016. Semester 3 kelas A jurusan BKPI. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan ulang tentang cuplikan sebuah film yang mana berjudul Boyhood. Nah, langsung saja ya pemirsa. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang film yang berjudul Boyhood, yang mana film ini itu dirilis pada tahun 2014. Nah, yang lebih uniknya lagi di film ini itu berjalan selama 12 tahun. Nah, di 12 tahun ini pemerannya itu tidak ganti-ganti. Dan God, gak bisa ya. Kita aja kalau misalkan aku aja gitu ya, yang belum jadi artis, meranin film yang gak jalan setahun aja udah, ya Allah gitu kan. Lagi ini 12 tahun. Nah, 12 tahun guys. Dan di sini juga filmnya itu berdurasi 3 jam. Gimana gak pegel ya nontonnya kayaknya. Udah gimana tahu kalau kalian yang nonton. Oke pemirsa, jadi di sini itu menceritakan sebuah kehidupan keluarga yang mana di keluarga ini itu lahirlah seorang anak yang bernama Mason. Ya, Mason. Dan ibunya bernama Olivia. Nah, jadi di sini itu Mason itu adalah seorang anak yang berusia 6 tahun dari keluarga yang tidak cemara-cemara saja. Jadi dia tuh memiliki keluarga yang tidak seutuhnya. Jadi orang tuanya itu udah cerai. Dan mereka itu tinggalnya sama nenek dan ibunya Mason ini ya. Nah, si Mason ini memiliki kepribadian yang baik, yang mudah beradaptasi, cuman dia introvert gitu loh. Dan seiring berjalannya waktu, dia itu mengalami perubahan pendewasaan yang mana diuji oleh lingkungannya, oleh keluarganya, bahkan teman-temannya gitu kan. Intinya kehidupannya, menyangkut paut tentang kehidupannya. Nah, kalau ibunya ini digambarkan dengan sesosok ibu yang sangat tangguh dan bertanggung jawab. Jadi dia tuh selalu ada buat si Mason ini. Nah, kalau ayahnya, yang awalnya ayahnya itu tidak memiliki pendewasaan, tapi seiringnya berjalan waktu, di sini ayahnya tuh kayak berubah gitu loh guys. Ya, jadi lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab lah gitu. Nah, jadi di film ini juga menceritakan sebuah proses pertumbuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan film ini juga mengajarkan bahwa kehidupan itu tidak selalu diisi oleh kejadian-kejadian besar. Bahkan yang lebih berpengaruh pada kehidupan kita itu dari masalah-masalah kecil, peristiwa-peristiwa kecil kita gitu tuh. Dan yang lebih uniknya lagi, jadi di sini tuh kita kayak menjalani kehidupan kita tapinya direkam gitu tuh. Dan yang lebih uniknya lagi difilmkan dan diterbitkan gitu. Ingin selama 12 tahun guys, selama 12 tahun. Nah, terus di sini juga yang lebih ininya lagi, yang lebih uniknya lagi dari film ini, jadi kayak seolah-olah kita tuh terbawa halusinasi dengan filmnya ini gitu tuh. Kayak ngerasa kita tuh ada di posisi si Mason gitu tuh. Nah, terus kalau di sini kalau dari film ini juga dapat poin yang kita ambil bahwa keluarga dan hubungan orang tua itu sebenarnya berpengaruh dalam kehidupan kita. Terus pengalaman dan pendidikan hidup juga sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu pencarian jati diri. Jadi di dalam film ini tuh kita tuh
dapat menemukan jati diri kita itu sebenarnya kemana gitu arahnya gitu kan. Nah terus di film ini juga menggambarkan proses tumbuh menjadi orang dewasa secara jujur dan realistis. Secara jujur dan realistis tuh berjalannya waktu gitu tuh kan. Terus melalui kisah Mason dan keluarganya ini, film ini juga secara garis besar mengajarkan kita bahwasannya pengalaman ini membawakan sesuatu makna kehidupan yang sangat berarti. Jadi kalian tuh jangan menyepelekan tentang proses dalam kehidupan, jangan ya guys. Karena apa? Dari proses dalam kehidupan kita ini, disitulah terbentuknya jati diri kita yang sebenarnya. Dan asal kalian tahu, dari proses pengalaman kehidupan ini dapat mengajarkan kita bahwasannya kehidupan ini itu harus dilakukan, harus dijalani dengan jerih payah kita sendiri, dan jangan ketergantungan dan terlalu berharap berlebihan kepada seseorang. Jadi di film ini tuh yang dapat saya ambil tuh itu pemirsa. Nah, jadi di film ini tuh cocok banget buat kalian yang emang lagi lagi bertanya-tanya sama kehidupan kalian. Gue tuh sebenarnya mau jadi apa sih gitu kan? Gue tuh sebenarnya kemana sih? Nah, kalian wajib nonton ini sih kata. Dan di sini kalian tuh bakal belajar bahwasannya kehidupan yang mengalami kesusahan itu bukan hanya kalian, tetapi ada yang lebih dari kalian. Ingat itu. Dan dari sebuah pengalaman kalian itu jangan sampai jadi dari sebuah pengalaman itu hikmah yang kalian ambil tuh jangan sakitnya aja, tapi proses dan hasil pembelajaran dari permasalahan itu. Dan dari sebuah pengalaman yang emang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, seharusnya kita tuh jangan larut-larut dari pengalaman itu. Kita tuh harus punya mindset yang bagus. Kita harus berjalan dan jangan stuck di situ aja. Pokoknya ini filmnya benar-benar bagus banget guys. Dan 12 tahun itu bukan waktu yang bukan waktu yang bentar, tapi banget. Jadi mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.